berdoa pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa pula. Berdoa selesai. Ya, baik ya. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Temannya yang tidak hadir hari ini? Samayanto. Ada berdua orang ya, ada dua siswa yang tidak masuk pada hari ini ya. Yanto dengan Aldi. Tiga Bu. Oh ya. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir pada hari ini. Ya. Baik ya, kita akan mempelajari hari ini materi pelajaran hari ini yaitu standar kompetensi menyiapkan bibit. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menyapih bibit. Ya. Nah, di dalam pelajaran kita hari ini tentunya ada tujuan pembelajaran yang harus kita inginkan. Setelah kalian mempelajari materi menyapih bibit, maka yang diharapkan adalah kalian mampu memahami daripada apa itu sih pengertian dari menyapih bibit. Nah, kalau kalian sudah tahu apa itu pengertian dari menyapih bibit, maka diharapkan kalian memahami apa tujuan dari menyapih bibit. Ya, jadi kalau sudah tahu definisi ataupun pengertian menyapih bibit, maka yang diharapkan kalian harus mampu memahami juga apa yang menjadi tujuan dari menyapih bibit. Kemudian, kalau kalian sudah mengetahui apa yang menjadi tujuan dari menyapih bibit, maka tujuan berikutnya adalah kalian nantinya harus mampu melakukan penyapihan bibit dengan teknik dan cara yang benar. Karena bagaimanapun teknik menyapih bibit ini ada berbagai macam cara. Nanti akan ibu tayangkan di video berikut ini. Nah, kalau kalian sudah mengetahui bagaimana definisinya atau apa definisinya, pengertiannya, kemudian tujuannya, kemudian bagaimana cara kalian melakukan penyapian bibit yang benar, ya, yang tepat, teknik yang benar, maka diharapkan kalian nantinya kalau sudah masuk di dunia kerja, ya, atau kalian bisa pada saat kalian bekerja di tempat pembibitan, kalian sudah bisa melakukan itu dengan baik, ya, atau kalian bisa sendiri misalnya berwirausaha, ya, di dalam hal penyiapan bibit tanaman, nah kalian bisa melakukannya itu dengan teknik yang baik dan benar. Kemudian hari ini, ya, materi yang akan kita pelajari untuk hari ini, yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu pengertian penyapian bibit itu sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan menyapih bibit. Kemudian yang ketiga, teknik menyapih bibit. Jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ada 3 ya, pengertiannya, kemudian tujuan, kemudian yang ketiga bagaimana teknik menyapih bibit yang benar. Nah, sekalian, kalau kita bicara masalah menyapih bibit, ya, tentunya di sini adalah hal yang paling penting di dalam proses budidaya. Kalau di dalam budidaya itu ya ada benih-benih kecil namanya kalau yang kalian sudah pernah belajar. Nah, benih kecil inilah di dalam budidaya tanaman itu harus melalui proses yang namanya persemaian atau melalui proses penyemaian. Nah, setelah jadi bibit, yang dari tadi kita benih yang kita tanam atau yang kita semai, itu biasanya kan belum siap untuk dipindahkan ke langsung di lahan. Nah, namun kalau kita lihat ada beberapa jenis tanaman ataupun beberapa jenis bibit tanaman yang harus dilakukan proses penyapihan terlebih dahulu, belum siap untuk dilakukan pemindahan. Dan dia perlu adaptasi, ya. Kenapa kok perlu dilakukan penyapian? Karena dia diperlukan proses adaptasi terlebih dahulu. Makanya dilakukanlah proses penyapihan bibit ini. Jadi ada 2 ya nanti di sini videonya yang akan ditayangkan secara singkat penyapihan bibit. Amati dulu dan perhatikan ya dengan baik video yang akan kita tampilkan. Coba perhatikan dan diamati video yang ibu tayangkan ini.
tadi video yang sudah Ibu tayangkan ya tentang penyapihan bibit pada tray. Kemudian ini kita akan lihat lagi teknik penyapihan bibit pada bak persemayan. Nah, lihat perbedaannya ya. Kalau yang tadi di tray, kalau ini di bak persemayan. Artinya kalau di tray tadi kan ada perbedaan, sudah ada wadah-wadahnya masing-masing. Kalau ini dia bergabung menjadi satu ya. Nah, teknik penyapihannya tentunya akan berbeda. Nah, coba perhatikan dulu. Nanti kalian bisa lihat perbedaannya. Gimana perbedaannya antara di bak persemayan dengan di tray. Lihat bagaimana cara menaruh ke dalam polybagnya, memindahnya. Jadi terlihat sekali perbedaannya antara penyapian bibit pada bak persemayan dengan pada penyapian bibit pada tray yang sama-sama dilakukan proses penyemaian. Ini pada bibit tomat, baik ya. Nah, setelah Ibu tayangkan tadi video dua teknik cara penyapihan bibit yang benar ya. Sekarang kalian bisa berpasangan dengan teman sebangkunya untuk melakukan diskusi ya. Diskusi di event kalian. Nanti akan kita diskusikan secara kelompok besar ya. Kemudian dari video yang Ibu tayangkan tadi, coba kalian diskusikan apa itu pengertian atau definisi dari penyapihan bibit. Kemudian apa yang menjadi tujuan dilakukannya penyapihan bibit. Kemudian yang ketiga nanti teknik apa saja yang bisa dilakukan pada saat menyapi bibit. Ya, silakan kalian melakukan diskusi dengan teman semejanya terlebih dahulu ya. Apa yang Ibu minta tadi ya berkaitan dengan apa itu pengertian menyapi bibit, kemudian apa tujuannya dilakukannya proses penyapihan bibit ya. Kemudian nanti pada akhirnya kalian mengetahui teknik apa saja yang bisa dilakukan pada saat menyapi bibit. Oke, sudah semua? Sekarang Ibu akan bertanya, coba Dewi dulu. Kalau menurut Dewi, apa itu definisi daripada pengertian menyapi bibit? Definisinya atau pengertiannya dari menyapi bibit? Kalau menurut saya penyapian bibit itu atau bentuk yaitu suatu pemisahan bibit dari kumpulan atas gerombolan bibit sehingga menjadi bibit yang individu untuk dipindahkan ke media baru yang lebih besar agar proses perkembangannya lebih baik. Oke. Kalau menurut Rizky? Kalau menurut saya itu menyapi bibit adalah memisahkan atau memindahkan bibit dari tanaman kelompok atau bibit kelompok menjadi tanaman individu agar tidak terjadi persaingan antara unsur hara, air, dan oksigen. Oke. Nah, tujuannya dari proses penyapihan ini adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan bibit. Ya, kamu bisa bayangkan kalau bibitnya itu masih di persemaian, kondisi tempatnya masih tidak memungkinkan, ya, karena kan tanaman ini kan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, terutama bagian akarnya. Nah, kalau di bak persemaian, otomatis apa? Pertumbuhannya menjadi terhambat karena perakarannya tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal atau dengan baik. Nah, kemudian mempercepat pertumbuhan ini juga karena mengurangi persaingan. Kemudian tujuan yang kedua apa, Winda? Memudahkan bibit menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Nah, kalau kita sudah lakukan proses penyapihan, diharapkan bibit itu akan mudah, ya, menyesuaikan dengan lingkungan baru. Ya, kalau kita anggap aja kalau di bak persemaian ataupun di tray atau di bedengan,
itu adalah lingkungan dia tumbuh awal, ya, benih, ya, kalau bayi itu bayi tanaman ya, ibu bilang kalau bibit itu bayi tanaman. Nah, bayi tanaman ini atau bibit tanaman yang masih kecil ini kan perlu penyesuaian apabila dia sudah sampai ke ditanam di lahan atau di lapangan. Nah, ini perlu penyesuaian, makanya harus dipindah terlebih dahulu di polybag kecil. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga, Nur Leli? Tujuannya mengurangi tingkat kematian bibit di lapangan. Mengurangi tingkat kematian bibit di lapangan. Nah, artinya bahwa kalau kita sudah sapi atau kita sudah lakukan penyapihan terlebih dahulu, kemudian baru dipindahkan ke lahan, maka diharapkan tanaman yang akan kita tanam di lahan itu tidak akan mengalami kematian karena dia sudah mampu menyesuaikan diri, sehingga tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik, ya, dari segi pertumbuhannya, kemudian perkembangannya akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang jauh lebih baik karena dia sudah mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di lapangan. Nah, cukup umur artinya di sini kalau cukup umur di sini berkaitan dengan masa tumbuh dari kita semai benih sampai dia tumbuh menjadi bibit. Nah, kalau kita bicara umur, tentunya di sini kita akan lihat bahwa masing-masing tanaman berbeda, ya, masing-masing tanaman berbeda umurnya, kapan waktunya bisa disapi ataupun tidak. Nah, pada bibit cabai itu biasanya pada umur 10 sampai 11 hari, berarti kurang lebih seminggu, ya, ataupun sampai 2 minggu, misalnya bisa dipindah. Jadi ini nanti kita akan peragakan bagaimana mendemonstrasikan bagaimana cara menyapi bibit yang baik dan benar. Di sini ada di bak persemaian, jadi ada bibit yang berada di bak persemaian, ya, yang ibu bawa di sini. Nanti kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara menyapi bibit sesuai dengan teknik yang sudah dijelaskan tadi, ya, di video, kemudian yang ibu jelaskan tadi. Nanti bisa setelah didemonstrasikan, nanti bisa ada beberapa orang yang bisa mencoba bagaimana cara menyapi bibit sesuai dengan teknik yang sudah kalian ketahui tadi. Tekan enter. Ya, sambil diperhatikan. Jadi nanti kalau kalian sudah kita ke lapangan, nanti kita praktek di lapangan karena sudah bisa melakukan proses penyapian seperti ini. Ya, baik ya. Satu lagi. Ambilnya agak repot ya. Dewi, bisa coba. Ya, silakan Dewi untuk coba. Nah, kalau ini bibit tomat ya. Kalau ini bibit tomat, kalau yang ini bibit apa, Wi? Terong. Coba Dewi mencoba penyapian bibit tanaman terong. Sampai diperhatikan ya temannya, nanti kalian bisa melakukannya.
melaksanakan proses penyapihan bibit tanaman terong ya sesuai dengan teknik yang sudah dijelaskan tadi. Jadi itu yang beberapa teknik yang bisa dilakukan ya pada saat proses penyapihan bibit. Nah, kalau sudah seperti ini, itu bisa kita lakukan proses penyiraman. Perlihatkan tadi ya, jelaskan satu-satu ya bergantian. Pindahkan ke ya sudah ya, berarti sudah bisa ya kalian bagaimana cara menyapih ataupun memindahkan ataupun memisahkan bibit dari bak persemaian ke polimer. Di proses pembelajaran pada hari ini, kesimpulan yang pertama, memisahkan ataupun memindahkan dari sekelompok dari kelompoknya gitu ya hingga menjadi tanaman individu dalam suatu wadah tersendiri sesuai dengan ukuran dari pertumbuhannya seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian kesimpulan yang kedua, menyapih bibit harus dilakukan pada umur dan ukuran yang tepat. Jadi masing-masing jenis tanaman itu mempunyai ukuran dan umur yang berbeda dalam melakukan penyapihan. Hal ini tergantung pada karakter dari jenis benih yang disemai ya. Jadi pada saat proses penyapiannya juga harus dilihat bagaimana sih karakter dari jenis bibit yang disemai ya. Kemudian menyapih bibit harus dari bibit yang telah memenuhi syarat untuk siap disapi. Jadi pada saat kita menyapih harus diperhatikan juga syarat-syaratnya ya. Tidak sembarangan bibit yang disapi, jadi dipilih yang sesuai dengan kriteria, yaitu tumbuh sehat, kemudian cukup umur, kemudian struktur perakarannya baik, kemudian calon batangnya lurus dan tidak bengkok. Ya, kemudian menyapih bibit dapat dilakukan dengan menyiram media tumbuh semalam sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu dicampur, kemudian supaya kondisinya lembab, kemudian dia mudah di. Nah, itu kesimpulannya yang bisa kita ambil dari materi kita pada hari ini. Jadi kalau kalian sudah mengetahui bagaimana apa pengertiannya, kemudian memahami tujuannya, kemudian memahami tekniknya, kemudian pada akhirnya yang diharapkan dari pembelajaran kita hari ini, kalian bisa melakukan ya penyapihan bibit dengan teknik yang benar. Berarti pada saat kalau kalian sudah belajar ini, berarti diharapkan kalau sudah belajar ini kalian diharapkan bisa melakukan teknik penyapihan bibit dengan benar. Terima kasih, Ibu akhiri pelajaran hari ini ya. Semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dulu ya untuk menutup pelajaran pada hari ini. Alhamdulillah kita belajar dalam keadaan sehat, kemudian sampai selesai juga diberikan keselamatan ya. Kita berdoa dulu untuk menutup pelajaran pada hari ini. Silakan. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum.